Bahkan jika itu adalah Dao of Enlightenment, itu hanya mencoba untuk bersaing dengan Dao Wei dan ruangnya sendiri. Tetapi jangan lupa, selain pisau ruang angkasa, pisau ini masih merupakan prajurit kekaisaran. Prajurit setengah jalan. Li Tu bergumam, dan keterkejutan di antara murid iblis Ziyun sulit dibubarkan untuk waktu yang lama. Apakah kamu berpikir tentang nama pisau ini? Qin Yichen tersenyum dengan acuh tak acuh. Pikirkan itu. Pisau ini bernama Yulong. Yulong. Tulin dan yang lainnya terpana, dan diam-diam niat pisau gila Brother Qin. Yu, Tong Yu, berarti di atas naga, dan naga, tetapi sekaligus hegemoni dunia. Namun, dalam pandangan Tulin, hanya dengan niat pedang sombong seperti itu dapat terwujud ambisi Brother Qin dan kecerdasannya yang tak tertandingi. Terlebih lagi, Zhenlong adalah masa lalu, dan sekarang tidak salah untuk mendapatkan nama ini. Hanya Li Tu yang mengerutkan kening. Seolah-olah mengingat bahwa Qin Yichen berada di masa muda Fang Gang, dia tidak banyak bicara. Tapi tidak ada yang tahu bahwa karakter Yulong tidak dikontrol secara harfiah. Mereka secara harfiah kata-kata. Royal berarti perlindungan dan perlindungan. Dengan pisau ini, lindungi segala yang ditinggalkan oleh naga asli. Nama yang bagus. Setelah Li Tu bertepuk tangan, dia tiba-tiba menoleh dan berkata dengan bijaksana, Yichen, pesta Dao Jun akan segera dimulai. Bersiaplah untuk gurunya, kau dan Jiner. Namun, suara itu tidak jatuh, tetapi dia melihat langit di atas dan jatuh ke sungai. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ketika pita berwarna perak dan putih, sepertinya perak dan perak melewati hari itu. Pada saat itu, wajah Li Tu dan Tulin dan murid-murid lainnya tiba-tiba berubah pucat. Qin Yichen juga tiba-tiba mendongak dan menemukan lebih dari satu streamer jatuh di langit kubah. Ada beberapa kapal perang iblis cekung. Saya melihat bahwa kapal perang terbakar dengan api sihir gelap, dan beberapa tidak terbakar ke tanah, tetapi dibakar menjadi abu, dan semua bayangan di kapal perang itu sangat menyakitkan, tetapi mereka terseret ke arah pengisapan yang mengerikan. Kubah langit, ledakan. Apa yang membuat mata Qin Yichen bergetar adalah bahwa sosok-sosok di kapal perang itu tampaknya adalah seorang kaisar iblis, tetapi mereka ditelan oleh api iblis pada saat itu, dan mereka menjerit-jerit mengerikan, dan mereka tidak ingin hidup. Musuh. Qin Yichen tiba-tiba berseru, sosok itu melonjak ke langit, tetapi dihentikan oleh Li Tu. Apa yang membuat Qin Yichen semakin bingung adalah wajah Ming Ming itu sangat suram dan dingin. Tetapi saat ini, itu hanya rubah berekor 6, yang akan merangkul tenda perak dari langit. Saudara, Jin Rui meraung, dan Qin Yichen semua kaget, dan mantan bisa disebut kakak perempuan, itu harus kakak perempuan kedua. Tetapi bukankah saudara perempuan kedua memiliki pengalaman pelatihan? Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak tahu keadaan spesifik dari pelatihan gurunya, apalagi tidak punya waktu untuk mengurusnya. Karena Qin Yichen bisa melihat dengan jelas, itu adalah rubah putih yang dipeluk oleh Li Tu. Rubah putih telah berubah menjadi bentuk iblis, dan Qin Yichen tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi rubah putih ini ditutupi dengan rambut, tetapi rambutnya berantakan, dan bahkan bekas luka tulang dapat terlihat di mana-mana, masih dibakar oleh nyala api sihir. Wajah Li Tu cemberut dan api meledak ke tangannya untuk menekan api iblis. Tetapi rasa sakit karena konfrontasi antara kedua api membuat rubah putih berkabung untuk sementara waktu. Tidak sampai mata rubah putih memantulkan pipi Li Tu yang tampak nyaman, melelahkan jejak kekuatan terakhir, dan berbisik, Tuan. Fuer, gagal. Li Tu tidak berbicara, tetapi hanya menatap nyala api dari ekor rubah putih, yang sudah membakar seluruh ekor, dan bahkan menyebar sepanjang ekor ke rubah putih. Murid iblis Li Tu gemetar dan amarah tak terbendung. Tapi tiba-tiba, Qin Yichen melihat di atas kubah langit dan tiba-tiba mengangkat 4 putaran moyang. Tidak, itu bukan moyang, tapi 4 murid ajaib. Saya melihat murid sihir, yang masing-masing seperti putaran sihir yang, dan api gelap yang menelan semuanya terbakar di murid, dan bahkan ada banyak lelucon. Ben Jun mengira bahwa murid bayiku bisa menemukan beberapa tripod tungku yang layak untuk Juni ini. Tanpa diduga, dia bercampur dalam Vixen. Suara sihir meraung, menyebabkan Li Tu Yaoting gemetar ke atas dan ke bawah, dan Qin Yichen juga juling mata bintang. Tuan murid sihir ini pasti iblis, dan kekuatannya tidak pernah lebih lemah dari Li Tu. Biarkan rubah kecil ini melarikan diri, meramal nasibnya. Tetapi Li Tu, Ben Jun menyarankan kamu untuk meregangkan tanganmu terlalu lama, dan berhati-hati untuk memotong kaki dan ekormu bersama-sama. Moyang hanya ingin menghilang, tetapi tiba-tiba mengerjap sesaat. Pada saat itu, Qin Yichen merasa kagum dengan pembakaran dan bahkan dimakan oleh Moyang. Yo, monster kecil ini juga ada di sana. Sepertinya dia belum menutup pintunya, juga tidak pergi untuk berlatih. Karena ini adalah Li Tu. Pada hari raya Dao Jun, Ben harus melihat monster ini. Kamu. Li Tu marah, tetapi setelah menyeringai sengit di langit, Moyang perlahan menghilang. Li Tu mengguncang tinjunya tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dengan cepat jatuh ke tanah, melihat ekor rubah putih yang dimakan oleh Moyan.
Murid iblis yang gemetar penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan kesusahan. Jin Rui, kamu pergi untuk menyelamatkan iblis lain dulu. Jin Rui mendengar kata-kata itu, menatap kakak kedua dengan kasihan. Tetapi klan yang sama di kapal perang juga dipertaruhkan. Qin Yichen memandang Foxtail. Tuan, saya tidak bisa menunda. Namun, Qin Yichen menyesalinya begitu kata-kata itu jatuh. Dia bisa melihat bahwa Mo Yan mengancam kehidupan Suster 2 setiap saat. Mengapa itu tidak? Saya melihat api sihir berubah dari waktu ke waktu menjadi wajah bayangan sihir bermata 4, tertawa dan mengejek dari waktu ke waktu. Yi Chen, gunakan pisaumu. Saya melihat murid iblis Litu bersinar merah, dan Qin Yichen mendengar bahwa mata bintang bergetar. Ini untuk membiarkan dia memotong ekor Sister 2 yang terbakar oleh nyala api ajaib. Anda tahu, ekor Tusan Fox Demon adalah manifestasi dari kondisi kekuasaan. Api ajaib ini tampaknya dibakar di bagian ekor, tetapi sebenarnya adalah fondasi traumatis dari saudari kedua. Pada saat ini, saudara perempuan kedua memiliki 5 ekor, yang merupakan realem iblis kaisar. Dia memotong ekornya dengan pedangnya, dan saudara perempuan kedua akan langsung jatuh ke kaisar iblis. Namun, Litu memandangi api ajaib yang telah membakar daging di sepanjang ekornya, tetapi meraung, cepat. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen tidak berani ragu. Yulong ada di tangan, dan mata bintang itu merah. Kakak, tersinggung. Swos. Pedang naik, ekor rubah jatuh. Agar tidak membiarkan Mo Yan terus menyakiti saudari kedua, Qin Yichen bahkan memotong sepotong besar daging. Rasa sakit ini, tiba-tiba membuat rubah putih yang tertegun berteriak lagi. Jiaur, Jiaur tidak takut, karena gurunya ada di sini. Ayo pulang. Ding. Wajah Qin Yichen dingin. Yulong memakukan Mo Yan dengan keras di tanah. Sembuh. Tiba-tiba, telapak tangan Lu Xiaolu bertahan dengan lampu hijau muda, dan Tu Jiner bahkan merobek-robek buah ilahi dan rumput ilahi ke dalam mulut Tu Bai Jiao. Namun, rubah putih masih menderita. Bintang Qin Yichen bergetar. Dia tahu bahwa sister kedua mungkin dikejar dan dibunuh oleh iblis sepanjang jalan. Luka sudah terlalu berat, dan cedera masih didasarkan pada toleransi dari ranah kaisar iblis. Sekarang terputus, negara jatuh ke kaisar iblis. Sementara nafasnya lemah, luka itu bahkan lebih tak tertahankan.